Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sebetulnya yang bikin sebuah aplikasi web itu, hidup? Hari ini, kita bakal bongkar ruang mesinnya. Kita akan rakit sendiri mesin di belakang layar itu, pakai dua perkakas yang super ringan, tapi tenaganya luar biasa. Flask dan Lumen. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita bakal jadi arsitek digital hari ini. Mulai dari bikin cetak birunya, terus milih material fondasi yang pas, lalu kita bangun kerangkanya, sambungin semua utilitas data, dan terakhir pasang sistem keamanannya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama tentu saja cetak birunya. Kita perlu paham dulu kenapa sih kita butuh yang namanya back-end. Inilah otaknya, inti dari semua fungsi aplikasi yang kita buat. Gini deh, tampilan yang keren, tombol yang cantik, itu semua penting. Tapi itu cuma wajahnya. Proses berpikir yang sesungguhnya, waktu aplikasi memproses data, menjalankan logika, ngobrol sama database, itu semua kejadiannya di balik layar. Nah, tempat itulah yang kita sebut back-end. Terus gimana caranya si wajah aplikasi ngobrol sama otaknya? Pakai ini, back-end API. Anggap aja API ini semacam jembatan komunikasi. Jembatan yang nyambungin apa yang kita klik di layar ke semua proses rumit yang ada di server. Tanpa jembatan ini, aplikasi kita cuma pajangan. Oke, cetak birunya udah jelas. Sekarang waktunya kita memilih material dan mulai meletakkan fondasi untuk bangunan digital kita. Nah, kita fokusnya ke micro frameworks. Kenapa? Bayangin aja kita mau bikin mobil balap. Kita butuh mesin yang ramping, bertenaga, dan efisien. Bukan mesin truk yang besar dan berat. Flash dan Lumen ini persis seperti itu. Mereka ngasih semua yang kita butuhin buat bikin API yang super cepat tanpa bawaan yang nggak perlu. Nah, lihat deh ini. Keren banget. Di kiri ada Flash buat Python, di kanan ada Lumen buat PHP. Bahasanya boleh beda, tapi lihat deh caranya. Sama-sama simple. Cuma satu baris perintah di terminal dan boom. Fondasi proyek kita langsung jadi. Efisien banget kan? Fondasi udah siap. Sekarang, saatnya kita mendirikan kerangka utama dari aplikasi kita. Ini bagian penting yang bakal menentukan struktur bangunan kita. Oke, jadi apa itu routing? Gampangnya gini, anggap aja ini sistem alamat atau GPS di dalam aplikasi kita. Tiap URL yang masuk itu kayak alamat tujuan, dan routinglah yang bertugas mengarahkan permintaan itu ke ruangan atau fungsi yang tepat untuk menanganinya. Tapi, ada jebakan nih. Praktek yang buruk itu kalau si penunjuk arah ini ngerjain semuanya sekaligus. Dia yang terima tamu, dia yang masak, dia yang bersih-bersih, wah bisa kacau balau. Arsitektur yang baik itu memisahkan tugas dengan jelas. Nah, ini dia solusi elegannya. Controller. Jadi begini cara kerjanya. Rute itu tugasnya cuma jadi resepsionis, menerima permintaan dan mengarahkannya. Terus, pekerjaan beratnya, logika bisnisnya, mikirnya, semua diserahkan ke si controller. Jadi jelas kan, Rute mengarahkan, controller yang bekerja. Rapi. Dan kenapa kita repot-repot misahin ini? Manfaatnya luar biasa. Kode jadi jauh lebih gampang dirawat. Kalau ada bug, kita tahu persis harus cari di mana. Logikanya bisa dipakai ulang di banyak tempat. Dan yang paling penting, kita bisa menguji setiap bagian secara terpisah. Ini kunci biar aplikasi kita bisa tumbuh besar dengan sehat. Oke, kerangka bangunannya udah berdiri tegak, tapi kan masih kosong ya? Nah, sekarang saatnya kita sambungin listrik dan aliran airnya. Dalam dunia aplikasi, itu adalah data. Prosesnya sangat terstruktur. Ada 3 langkah utama. Pertama, kita atur koneksinya dan pastikan informasinya disimpan dengan aman ya. Kedua, kita bikin yang namanya model. Anggap aja ini kayak cetak biru untuk data kita, yang terjemahin tabel database jadi objek yang gampang dipakai di kode. Ketiga, si controller yang tadi itu, dia bakal pakai si model ini buat ngobrol sama database. Keren kan? Bangunan kita hampir selesai, udah berfungsi. Tapi, jangan sampai lupa pasang kunci, gembok, dan CCTV-nya. Untuk sebuah API, sistem keamanan ini artinya kita harus bisa ngatur siapa yang boleh masuk dan harus gimana kalau ada yang coba-coba masuk tanpa izin. Nah, ini dia salah satu kesalahan paling umum. Menganggap semua permintaan itu baik-baik saja dan selalu ngasih jawaban 200 OK. Itu bahaya banget. Itu sama aja kayak sistem alarm yang selalu bilang aman padahal ada maling. Kita harus ngasih sinyal yang benar dan jujur, terutama kalau ada masalah akses. Biar gampang, kita bedain 2 sinyal penting ini. Kode 401 unauthorized itu kayak satpam yang nanya, "Maaf, Anda siapa ya? Boleh lihat KTP-nya?" Ini masalah otentikasi. Server belum kenal Anda.
Nah, kalau 403 forbidden, satpamnya udah lihat KTP Anda, dia kenal, tapi dia bilang, maaf, saya kenal Anda, tapi Anda tidak punya izin masuk ke ruangan ini. Ini masalah otorisasi. Beda kan? Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, intinya cuma satu. Arsitektur yang bersih. Arsitektur yang punya pembagian tugas yang super jelas. Rute tugasnya cuma mengarahkan. Controller yang memproses. Dan model yang mengurus data. Kelihatannya simpel, tapi percayalah, ini yang membedakan aplikasi yang kokoh dan yang gampang ambruk. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pilihan mendasar. Kita mau repot sedikit membangun dengan rapi sekarang, atau kita mau menumpuk utang teknis yang bunganya makin besar dan harus kita bayar nanti dengan susah payah. Pertanyaannya bukan apakah kita akan bayar hutang itu, tapi kapan dan seberapa besar penderitaan yang harus kita tanggung nanti. Pilihan ada di tangan kita.